Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فقال تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون Sadaqallahul azim. Firman Tuhan di dalam Al-Quran surat Yasin ayat ke-48 sampai dengan ayat ke-54 diterjemahkan ayat demi ayat ini ke dalam bahasa Indonesia. Artinya kira-kira demikian. Dan mereka bertanya, kapankah janjimu ini sekiranya kamu benar di dalam keteranganmu? Tiadalah mereka menunggu, melainkan suara yang satu akan mengambil mereka sedang mereka di dalam bertengkar dan berselisih juga. Maka tidaklah mereka berkesanggupan untuk memberi wasiat, dan tidak pula mereka kepada keluarganya akan kembali lagi. Dan ditiuplah pada serunai, maka tiba-tiba mereka dari kubur ke Tuhan mengalir. Mereka berkata, wahai cilaka untuk kami, siapakah yang membangkitkan kami dari tidur kami ini? Inilah yang dijanjikan Tuhan, dan benarlah keterangan-keterangan Rasul itu. Tidak ada semuanya ini, melainkan suara yang satu
Maka tiba-tiba mereka ke hadrat kami dihimpunkan. Maka pada hari ini tidak seorang pun lagi yang dizalimi, dia sedikit pun, dan tidak pula akan dibalasi, melainkan menurut apa yang mereka amal dan lakukan. Sadaqallahul azim. Saudara-saudara yang terhormat, sesudah berbicara tentang rezeki dan harta, surat Yasin kini membawa kita kepada persoalan jauh, persoalan yang senantiasa jadi pertengkaran dan perselisihan manusia, yakni tentang ba'ats, kebangkitan yang kedua, hidup yang kedua. Mereka berkata, mata hadzal wa'du, kapankah akan terjadinya janji Tuhan itu? Sekiranya kamu benar, wahai Muhammad. Pertanyaan ini keluar dari mulut kufar Quraisy kepada Nabi kita dalam surat Yasin. Pertanyaan ini mendapat jawaban berbeda dengan jawaban Nabi yang dijelaskan pada surat-surat lain. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah ta'khuduhum wa hum yakhisimun." Kalau mereka bertanya kapan kiamat akan terjadi, kapankah kebangkitan, hidup yang kedua akan terjadi, kapankah pembalasan Allah akan terjadi, kapankah neraka dan surga akan terwujud, dijelaskan ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Pada hakikatnya manusia tidak menunggu terlalu jauh dan tidak menunggu barang lama. Yang ditunggu hanya sayhatan wahidah, suara yang satu, tepuk tangan yang satu, momen yang pendek sekali. Ta'khuduhum, yang akan mengambil mereka. Sayhatan wahidah disebutkan suara serunai sangkakala. Pada satu suara sangkakala, suara pertama, segala yang bernafas stop nafas, segala yang hidup selesai hidupnya. Inilah yang dinamakan janji Tuhan mengakhiri segala sesuatu. Kiamat, waqi'ah, as-sa'iqah, bermacam-macam nama peristiwa ini di dalam Al-Quran. Tapi yang jelas dimaksud selesainya umur dunia dan umur dari segala yang bernafas. Sayhatan wahidah bagi menggambarkan peristiwa ini tergenggam di tangan Tuhan. Sayhatan wahidah bagi menunjukkan bahwa kiamat itu tidak melalui hukum evolusi, hukum peransuran. Kiamat sama dengan sekali tepuk tangan.
suara tepuk tangan sekali lalu mengakhiri segala sesuatu. Tidak melalui proses peransuran. Pada lain ayat Al-Quran, ketika ada pertanyaan dari kufar, kapankah janji Allah ini akan datang? Pernah Nabi kita menjawab, saya tidak tahu. Kiamat di tangan Tuhan. Saya hanya menyampaikan dan saya hanya menunjuki, saya hanya mengingatkan akan ada kiamat. Tapi kapan dia akan terjadi? Ilmu di tangan Allah. Surat Yasin melalui jalan lain tidak menyebutkan bahwa jam kiamat tergenggam di tangan Allah. Ilmu tentang kiamat di tangan Allah. Hanya Tuhan membalikkan. Kamu bertanya kapan kiamat akan terjadi. Sebenarnya kiamat itu hanya menunggu satu suara. Hal ini menunjukkan dekat sekali kepadamu. Saudara-saudara yang terhormat, kedekatan kiamat inilah barang yang mungkin dicapai oleh iman kita. Tetapi kapan harinya, tanggal berapa terjadinya, kita tidak dibebani oleh Tuhan untuk meraba dan untuk mengetahui itu. Hanya satu perkara yang harus kita ingati, hukum waktu. Tentang lama, tentang jauh, tentang dekat. Kullu ma huwa atin qarib. Segala sesuatu yang datangnya itu sudah pasti, itu barang dekat. Kullu ma huwa atin qarib. Segala barang yang datangnya sudah pasti dekat. Kita tidak boleh mengatakan jauh. Perempuan hamil, bahwa hamil itu akan beranak, itu pasti. Dan itu tidak perlu orang hamil bingung-bingung melihat kalender 9 bulan. Perut saya harus begini. Seminggu saja sudah pusing. Tidak perlu dilihat terlalu jauh hari 9 bulan itu. Karena lahirnya anak ini pasti. Kullu ma huwa atin qarib. Barang yang datangnya itu sudah pasti. Itu barang-barang dekat. Anak-anak muda tidak perlu terlalu bingung tentang giginya. Karena giginya mengkilat, mentakjubkan dia sendiri, digosok-gosok. Barangkali anak muda ini bingung, apa betulkah gigi ini satu tempo nanti akan ompong? Mungkin jadi tidak masuk di akalnya bahwa giginya satu tempo akan rontok. Tapi kalau datang masanya sudah rontok, untuk menurunkan gigi saja tidak ada waktu. Baru yang di atas ditarik, yang di bawah juga sudah copot. Akhirnya wassalam, berangkat seluruh jam gigi lengkap dengan gigi habis semua. Dekat sekali. Barang ini barang pasti. Tentang kiamat, janganlah dikira jauh. Oleh karena datangnya ini pasti. Termasuk dalam soal ini barang yang terbalik. Terutama di Pekalongan. Saya katakan barang yang terbalik. Perasaan bangga dapat berutang. Ya, ini. Perasaan bangga dapat berutang. Seorang orang dagang biasanya kalau dapat pinjaman
megang dada, alhamdulillah. Dia merasa bangga karena dapat berutang. Saya katakan lebih dulu, ini perasaan terbalik. Mestinya orang harus menangis kalau dia kena utang. Karena berutang itu permulaan dari perhambaan, perbudakan. Orang kalau sudah berutang, dirinya sudah jadi budak tempat dia berutang. Lihat tempat dia berutang itu saja takut. Mesti ta'zim, mesti beri hormat. Ya. Saya katakan ini perasaan terbalik. Perasaan bangga dapat berutang. Barang yang terbalik satu ini melahirkan lagi kekeliruan yang kedua, yaitu memandang jauh jam untuk membayar. Ditanyakan, kamu dikasih berapa waktu? Dia mengatakan, alhamdulillah 6 bulan. Saya dikasih tempo 6 bulan. Dia merasa bangga dikasih tempo 6 bulan untuk membayar. Dia kira 6 bulan itu 6 kali kalender turun setengah tahun, waktu lama. Untuk orang yang berutang ini berlaku suatu undang-undang, kullu ma huwa atin qarib. Barang yang datangnya sudah pasti, itu dekat. Bayar hutang, kita dikasih tempo 6 bulan, pandang saja ini hanya 6 menit. Kita dapat waktu 6 menit atau 6 hari. Jangan dipandang lama, itu 6 bulan. Jangan berlalai-lalai. Jangan berlalai-lalai, jangan berlalai-lalai. Lekaskan, cepatkan membebaskan diri dari hutang. Jangan dipandang hari untuk membayar, itu terlalu jauh. Terjadinya taswif, terjadinya berlalai-lalai dengan hutang, akibat kelemahan jiwa manusia. Saudara-saudara yang terhormat, belum terlalu ngeri kalau orang melalai-lalaikan membayar hutang dan memandang hari untuk membayar terlalu jauh, padahal cuma 6 bulan atau 1 tahun. Pada umumnya orang akan tergesa-gesa sekali kalau jam untuk membayar itu sudah datang. Saya bawa dari pembicaraan ke satu masalah hutang. Kelalaian membayar hutang, kelalaian membayar hutang. Karena kita ditipu oleh waktu. Ada pembayaran hutang yang lebih serem, yaitu membayar kepada al-maut. Kita akan mati, kita akan mati. Jam kita akan mati itu rata-rata orang mau mengukur umurnya berapa. Saya baru 25 tahun, ya masih ada kesempatan untuk 30 tahun lagi tinggal di dunia. Dikiranya jam kematian itu jauh dari dia. Ini tipuan kepada diri. Orang jadi berlalai-lalai dalam kehidupan karena mengira jam kematian itu jauh. Al-Quran mengatakan, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Kamu bertanya kapan kiamat akan datang? Kita bagi dulu sekarang kiamat. Kita bicarakan kiamat bahagian kedua. Karena kiamat itu 2 macam, sughra, kubra. Kiamat gede, kiamat kecil. Kiamat gede, selesainya umur dunia semua. Kiamat sughra, mati. Idza mata ibnu Adam, qamat qiyamatuh. Kalau seorang manusia meninggal dunia, terjadilah kiamat untuk dia sendiri. Jadi setiap orang yang mati itu mengalami kiamat. Kalau pertanyaan Al-Quran diarahkan kepada kiamat sughra, orang bertanya, kapankah saya akan mati? Quran menjawab, sayhatan wahidah. Kamu hanya menunggu satu momen yang pendek sekali. Jam kematianmu tidak jauh lagi. 2 kali kamu bernafas,
Mungkin nafas yang ketiga kamu tidak bisa menarik ke atas lagi. Kamu akan mati. Saudara-saudara yang terhormat, ini seluruhnya berkisar dalam filsafat waktu. Kapankah tua akan datang? Kapankah kita akan berpisah dengan pekalongan? Kapankah rambut akan ubanan? Kapankah anak akan lahir? Kapankah cucu akan lahir? Orang bertanya seolah-olah masa-masa yang ditunggu itu terlalu jauh. Perasaan jauh ini dapat diberi nilai tipuan perasaan. Tipuan perasaan. Dengan mana, saudara-saudara yang terhormat, waktu ini jalannya cepat sekali. Cepat sekali dan cepat sekali. Setiap orang akan merasakan bagaimana cepatnya waktu merubah dirinya. Zaman kanak-kanak dulu, zaman masih diizinkan mandi tidak pakai pakaian sehelai benang pun. Zaman orang telanjang dengan merasa bangga karena dia masih bayi, anak kecil. Setiap orang masih ingat masa itu untuk dirinya. Kok tahu-tahu sekarang sudah jadi bapak, sudah jadi simbah. Dilihat kepala sudah ubanan. Dulu jalan begitu gagah, sekarang sudah membungkuk, pakai tongkat lagi. Dulu guji masih utuh, sekarang sudah ontong-ontong. Alangkah cepatnya ini waktu, alangkah cepatnya ini waktu. Makanya kalau orang bertanya, mata hadal wa'adu, kapan akan terjadinya janji Tuhan? Maupun janji Tuhan bahwa segala yang hidup akan mati, maupun janji Tuhan bahwa segala yang hidup di dunia akan mengalami kiamat, maupun janji Tuhan bahwa sesudah kiamat jalan hanya dua, imma jannah wa imma nar. Bahwa di balik dunia ini orang hanya terbagi dua, berbahagia atau cilaka. Orang ingin menanyakan itu, jawabnya cepat, cepat, cepat datangnya itu, karena kamu sudah berada di permulaan waktu itu. Di permulaan waktu itu. Saudara-saudara yang terhormat, dinyatakan oleh Al-Quran begitu dekatnya waktu yang dijanjikan Allah. Kamu nanti tidak ada tempo akan berwasiat, tidak ada tempo akan balik kepada keluarga melaporkan apa-apa. Tahu-tahu segala yang dijanjikan Tuhan terjadi. Kamu masih bertengkar, tidak ada janji Tuhan. Kamu masing-masing masih berdebat-debat, tahu-tahu tangan Allah sudah datang menghakimi. Ini yang dimaksudkan ta'khuduhum wa hum yakhsimun. Tangan Tuhan sudah mengambil mereka dengan hukum Tuhan pada waktu mereka masih bertengkar, belum percaya bahwa Tuhan kuasa, belum percaya bahwa dia akan mati, belum percaya bahwa segala sesuatu akan balik ke Tuhan. Dia baru mencari jalan, baru mau tahu, tapi tangan Tuhan sudah memegang batang lehernya. Ini maknanya janji Tuhan itu akan terjadi pada waktu kamu masih bertengkar, belum yakin bahwa kamu di tangan Tuhan, tahu-tahu tangan Tuhan sudah menangkapmu. Pertengkaran yang dimaksud di sini bukan berdebat antara orang dengan orang. Pertama, pertengkaran antara hati kita sebelah kanan dengan hati sebelah kiri. Kita masih ragu bahwa Tuhan kuasa. Kita masih ragu apa saya betul akan balik ke Tuhan. Hati kita sebelah kanan dengan hati sebelah kiri masih bertengkar. Apa betul saya mesti berbuat baik? Apa betul saya harus meninggalkan kejahatan? Dia belum mempunyai keyakinan. Hatinya dengan hatinya sendiri masih bertengkar, masih ragu. Tahu-tahu yang dijanjikan Allah terjadi. Begitu dekatnya yang dijanjikan Allah, pada waktu kamu masih ragu, jamnya sudah datang. Saudara-saudara yang terhormat, marilah kita ambil tamsil satu waktu yang setiap masa datang mengunjungi kita, yakni subuh. Banyak orang bertanya-tanya, ya jam berapa nanti subuh ini? Jam berapa nanti subuh?
tahu ketiduran. Coba bayangkan, dia baru bersiap-siap akan bangun subuh, sudah pegang-pegang wirid. Kalau saya bangun nanti akan saya baca ini subuh sekali ini. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta. Sudah janji ini mau wirid. Tahu-tahu subuh jalan sendiri, dia jalan sendiri. Tahu-tahu Neng sudah 5:30. Niatnya tadi ini mau bangun 4:30. Coba, saudara lihat. Dia ingin 4:30, tahu-tahu terbangun 5:30. Maknanya waktu lebih cepat bergerak dari dia. Untung saja tidak ucul subuhnya ini, baru 5:30. Andai kata ketiduran sampai 6:30, sudah kering kudutnya dijemur. Matahari sudah naik. Jadi maknanya waktu bisa jalan begitu cepat dan manusia lambat sekali. Artinya ini, kamu jangan ketinggalan waktu. Jangan ketinggalan waktu. Sekali lagi, jangan ketinggalan waktu. Maaf, saudara-saudara, saya ingat pembicaraan kita 2 kali pengajian yang lalu. Waktu itu terbagi 3 menurut ilmu nahu. Mati, waktu yang sudah lalu. Mustaqbal, hari yang akan datang. Hal, sekarang. Ilmu gramatika, ilmu nahu melihatkan waktu terbagi 3. Manusia sebaiknya jangan melihat waktu itu 3. Karena kalau kita lihat waktu 3, kita akan jadi lemah. Boleh kita pandang nilai waktu 3 yang sudah lalu, sekarang, yang akan datang. Tetapi jangan dipandang 3-3 ini mempunyai harga yang sama bagi kita sebagai orang. 1, waktu yang sudah lalu itu saudara tidak perlu banyak ngalamun untuk hari yang sudah lalu. Zaman muda dulu, zaman waktu jadi mulkul yaum, jadi Raja Sehari. Tahu saudara Raja Sehari? Waktu seluruh dunia sujud kepada saudara, saudara duduk bersanding berdua. Pengantin baru. Itu namanya Raja Sehari, alangkah nikmatnya. Tapi waktu ini sudah berjalan 40 tahun yang lalu. Bagi orang tua. Umpamanya bagi saya sendiri, waktu itu sudah berjalan 45 tahun yang lalu. Apa sekarang saya mesti ngalamun untuk ngenang-ngenangkan zaman 45 tahun yang lalu? Waktu rambut masih warnanya satu, badan masih tegap. Apa perlu dikenang-kenangkan itu? Termasuk penyakit gila. Orang suka mengenang-kenangkan itu terlalu lama. Karena waktu muda dulu itu tidak akan kembali lagi. Waktu kaya dulu, waktu punya auto dulu, waktu dulu. Mama wafat, barang yang sudah lalu ucul dan dia tidak akan balik lagi. Kita tidak perlu ngalamun untuk itu. Apalagi ketawa-ketawa. Banyak orang ngenang-ngenangkan sudah lalu itu ketawa-ketawa sendiri. Karena seluruhnya nikmat. Ngalamun untuk barang yang jauh semacam ini dipandang di dalam agama sinting. Ini orang gila ini. Boleh yang lama itu diingat sekadar untuk jadi penunjuk jalan. Atau sekadar untuk taubat kepada Allah. Atau sekadar untuk mensyukuri kurnia Allah.
Tapi mengenang-kenangkan terlalu lama soal ini tidak disuruh oleh agama. Sekarang mustakbal yang akan datang. Hari yang akan datang kita belum tahu berapa jauh kita bisa ketemukan. Dan apa yang akan terjadi pada hari yang akan datang bagi kita masih gelap. Terlalu ngalamun menunggu yang akan datang. Hidup kita jadi lemah. Dari itu agama mempunyai suatu pendidikan. Al-an. Hargakan waktumu sekarang ini. Jangan ditangguh-tangguhkan. Isi waktu sekarang ini sebaik-baiknya. Selama sekarang itu masih sekarang untukmu. Karena sekarang itu tidak kita pakai 1 menit saja dia berangkat. Tidak bisa dikejar lagi. Tadi hari Senin, tanggal 25. Jaraknya dengan kita yang pada malam Selasa ini baru kira-kira sekian jam. Tapi wahai Senin tanggal 25 Agustus, kau tidak akan bisa kembali lagi untuk selama-lamanya. Kau sudah akan berangkat. Kenapa tanggal 25 siang tadi tidak saya isi dengan kerja baik? Orang tidak boleh menyumpahi dirinya lagi. Tanggal 25 kamu biarkan kosong. Dia akan berangkat dengan kosong dan dia tidak akan balik lagi tanggal 25 itu. Kamu kejar dengan kuda putih. Tidak akan ketemu lagi tanggal 25. Karena besok yang akan menunggu tanggal 26. Agama menghendaki gunakan sekarang ini. Selama sekarang itu bernilai sekarang untukmu. Kamu terapkan sedikit dia berangkat lagi. Maka dia luput lagi dari tanganmu. Maknanya kalau kamu akan taubat sekarang. Jangan ditunggu-tunggu besok. Akan salat sekarang. Akan mengaji sekarang. Pergunakan sekarang. Pergunakan sekarang. Mumpung ada kesempatan. Ini rahasianya. Sayhatan wahidah. Kekuasaan Tuhan hanya merupakan tepuk yang satu. Suara yang satu. Waktu itu pendek sekali. Maka dari itu janganlah menangguh-nangguhkan pekerjaan baik. Barang yang sudah bisa dikerjakan hari ini, kerjakan hari ini sekali. Beginilah saudara-saudara yang terhormat, surat Yasin memberikan pegangan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita bahwa janji Allah itu pasti. Segala yang dijanjikan Allah itu pasti. Akibat daripada kecepatan waktu, kita menemukan suatu kelemahan. Orang yang tidak lekas-lekas mengisi waktu, orang itu akan lama dalam kebingungan. Kebingungan, tidak ada pegangan. Akan ke kanan, akan ke kiri, akan ke kanan, akan ke kiri. Tidak lekas mengambil putusan. Orang yang tidak cepat mengambil putusan akan dikorbankan oleh waktu. Maka dari itu, firru ilallah. Fafirru ilallah. Al-Quran memerintahkan kepada kita, larilah secepat-cepatnya ke Tuhan. Kita tidak disuruh jalan kaki. Kita tidak disuruh merangkak mendekati Tuhan. Firru. Lari secepat-cepatnya. Karena jarak yang akan kamu seberangi jauh. Badanmu lemah dan waktu jalannya cepat. Perintah Tuhan yang bunyinya fafirru ilallah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita di dunia ini tidak boleh ketularan penyakit keong. Lamban, geraknya itu lama, terutama untuk menyelesaikan iman. Banyak barang yang masih kita ragukan. Kita belum mempunyai putusan. Dari muda sampai tua kok masih ragu. Saudara-saudara yang terhormat, dirangkul oleh keraguan, tidak lekas mempunyai keyakinan, tidak lekas mempunyai ilmu. Saya ingat pembicaraan tamu kita minggu yang lalu.
Dia mengatakan bahwa umat Islam ini dalam keadaan baik selama tidak diserang oleh dua sakarat. Kata-kata sakarat biasa kita tujukan kepada sakaratil maut. Tetapi tamu kita yang berbicara di sini minggu yang lalu membaca dua macam sakarat yang tidak ada pertalian dengan mati. Pertama, sakaratil jahal, sakarat kebodohan. Dia memandang bodoh itu sakarat sama dengan sakaratil maut. Bahaya besar kalau orang berada dalam kebodohan. Apalagi lama dalam kebodohan. Segala manusia ini asalnya bodoh. La ya'lamuna syai'a. Tapi ada orang yang berhasil cepat keluar dari kebodohan. Apa rahasianya untuk cepat keluar dari kebodohan? Ngaji, ngadiri pengajian. Sudah terlalu bodoh ngadiri pengajian sekali malam Selasa saja seminggu tidak mau, kamu akan dirangkul oleh kebodohan sampai ke Sepuluh. Tidak lepas-lepas dari kebodohan karena banyak ilmu yang tidak diketahui. Mempergunakan waktu untuk membebaskan diri dari kebodohan. Talabul ilm. Ini jalan pertama untuk menjadikan umat ini menjadi umat berbahagia. Kebodohan itu lebih berat dari mati. Satu orang mati tidak terlalu membingungkan. Dia minta tanah hanya 1,5 meter kali 40 cm beres. Tapi orang yang bodoh bisa menimbulkan fasad, kebinasaan untuk satu kota. Kebinasaan untuk orang banyak bisa menyebabkan kampung terbakar. Musibah lebih besar dari kebodohan tertimbang mati. Maka karena itu, gerakan kepada ilmu, menuntut ilmu untuk membebaskan diri dari kebodohan adalah usaha yang mutlak yang tidak boleh ditawar lagi. Tetapi menuntut ilmu ini sangat terikat oleh waktu. Kita tidak boleh berlalai-lalai. Apalagi anak-anak muda yang sekarang ditangkap oleh setan. Malas ke sekolah, senang. Jadi mandor jalan tidak pakai gaji. Mandor periksa jalan dari ujung kota ke ujung kota. Dari balai kota tidak dapat gaji, dari polisi lalu lintas tidak dapat gaji. Perlu apa kamu jadi mandor jalan tidak pakai gaji? Sekolah menunggumu, bangku sekolah menunggumu. Dia malas sekolah. Ini orang sudah kualat oleh waktu. Dia akan berada dalam kebodohan selama-lamanya. Bahaya malas sekolah sama dengan bahaya menentang Tuhan. Karena tidak mensyukuri waktu untuk belajar. Rambut dipanjangkan, akal disontokkan. Rambut panjang, akal sontok. Ya Allah, ya Allah. Ini yang muda-muda. Yang tua juga begitu, dasi panjang, akal sontok. Dasinya panjang, akal pendek. Gigi putih, kenakan pasta, hati hitam, tai kucing. Apalagi ibu-ibu. Ya maaf, saya tarik undang saya jadi untuk ibu-ibu. Hanya saya minta saja jangan hanya mukamu yang kamu putihkan. Muka pupur. Hatimu sudah kayak wajan. Hitamnya. Kepada Tuhan menentang, kepada suami menentang, kepada kebenaran menentang, hati hitam, muka manis. Ya, muka putih. Saudara-saudara yang terhormat, kita memerlukan hati yang putih. Kita memerlukan ilmu yang luas. Mujahadah. Kesungguhan belajar, kesungguhan mengaji. Alhamdulillah. Minggu yang lalu saya berasa terobat jerih payah 45 tahun. Karena tamu kita mengatakan khusus
dari Kuwait, dia hendak melihat ini pengajian. Tidak percaya dia berita-berita yang sampai ke Kuwait bahwa pengajian malam Selasa ini tidak dibelanjai oleh Mufti Ali, Menteri Agama, tidak dibelanjai oleh wali kota, tidak dibelanjai oleh gubernur, dan tidak dibelanjai oleh siapapun, dibelanjai oleh umat sendiri. Tukang angkat bangku, tukang hidupkan lampu. Dan ini bertahan sudah semenjak tahun, bayangkan, sudah 45 tahun ini pengajian. 45 tahun, sudah hampir setengah kurun. Saya saja menjadi guru yang terakhir ini di sini sudah dari tahun 1950. Non-stop dari 50 sampai 75 ini saya sudah 25 tahun. Sebelum tahun 51, dari tahun 1932 saya sudah jadi guru malam Selasa ini di Pekalongan dari 1932. Jadi kalau dihitung 32 saja, tidak dihitung dari 1924. Karena sebenarnya 1924 Sultan Mansur yang akhirnya jadi ketua pengurus besar Muhammadiyah sudah memulai ini pengajian. 1924 kita bertahan mengaji, disaksikan oleh orang dari luar negeri. Dia sengaja duduk di sini untuk melihat. Tidak ada etiket kumpulan, tidak ada cap siapa-siapa, capnya Ibadur Rahman. Segala hamba Allah yang ingin jalan ke surga boleh datang. Tidak pernah didaftar sebagai murid dan tidak pernah diperiksa oleh guru mana yang malas, mana yang rajin. Sekali datang 3 tahun istirahat boleh, enggak diganggu apa-apa. Saudara-saudara yang terhormat, ini memberi peluang untuk mempergunakan waktu mencari ilmu, untuk membebaskan diri dari kejahilan. Saudara-saudara yang terhormat, saya ulang ini karena saya berasa jerih payah bertahan dengan pengajian ini. Bukanlah rupanya bagi barang tersia-sia. Ratusan kawan-kawan yang sudah membina ini pengajian. Dari batu pertama. Ribuan murid-murid lelaki perempuan sekarang sudah di alam lain. Dia tidak bisa hadir lagi. Mungkin yang hadir sekarang cucunya, anak-anaknya. Ini saudara-saudara yang terhormat, kita hemat-hemat mempergunakan waktu. Asal malam Selasa kita mengaji, biarpun setetes air kita tampung. Setetes dengan setetes lama-lama nanti bisa jadi 1 derem. Sehari sehelai benang lama-lama menjadi selembar kain. Ini kesabaran menuntut ilmu. Saya minta kepada saudara-saudara, sabarlah menuntut ilmu, sabar menghadiri majelis pengetahuan, karena ini rahasianya mempergunakan waktu. Jangan membiarkan waktu kosong. Saudara-saudara yang terhormat, saya balikkan kepada kalimat sekarang tadi. Jangan melalaikan tugas. Jangan terlalu banyak bertupang dagu, meletakkan tangan di sini. Kalau ngelamunnya saya kok sampai mingguan dengan kalimat kalau. Saudara ngelamun berhari-hari. Coba saudara bayangkan yang mempergunakan waktu. Apollo dalam setengah jam sudah keluar dari ruang angkasa bumi. Setengah hari dia sudah pergi mendekati bulan. Saudara masih ngelamun di muka pintu dengan kalimat kalau. Saudara-saudara yang terhormat, saya tidak menganjurkan supaya saudara-saudara revolusioner gerak cepat sedikit. Tapi saya lihat dalam Al-Quran, Tuhan menyuruhkan fafirru ilallah, fafirru ilallah. Lari cepat ke Tuhan, jangan merangkak kayak keong. Yang cepat-cepat, karena jamu di dunia tidak akan lama. Saudara-saudara yang terhormat, inilah rahasianya sayhatan wahidah. Karena waktu dengan waktu ini bersambung terus. Kalau saudara mengerti jam kelahiran saudara dengan jam kematian saudara
itu hanya merupakan satu suara. Ujung sebelah sini lahir, ujung sebelah sini mati. Sebenarnya jam itu dekat sekali. Dalam pengiraan waktu, kita kira waktu ini lama. Tapi kalau Tuhan mengatakan ba'tsukum, bangkitmu, khalqukum, menjadikanmu, bagiku, kata Tuhan, itu hanya daf'atan wahidah. Soal satuannya dengan kalimat kun fayakun, jadi dan terus kiamat sekali. Jadi barang ini dekat, hanya kita ditipu oleh waktu, dikira lama. Fala yastati'una tawsiyah. Akibat berlalai-lalai dengan waktu, orang tidak bisa berwasiat kepada anak, kepada keluarga lagi. Maknanya tidak bisa berwasiat, tidak bisa menyampaikan persiapan apa-apa, tahu-tahu sudah mati. Dan mereka pun tidak akan kembali kepada ahli familinya lagi. Beginilah surat Yasin memberikan jawaban kepada pertanyaan kapankah kiamat akan terjadi. Maknanya surat Yasin mengatakan, jangan kamu tanyakan kapan kiamat akan terjadi, tapi kamu pergunakanlah hari sebaik-baiknya untuk mempersiapkan dirimu. Jangan sampai nanti di belakang kiamat kamu menjadi orang menyesal. Bukanlah yang benar menurut pendapat kita, tetapi yang benar itu yang dibenarkan oleh Tuhan. Yang menetapkan sesuatu yang benar dan salah, Tuhan. Disinilah hakikat daripada kebenaran. Manusia sekarang ingin dia yang menentukan kebenaran. Saudara bayangkan kalau diserahkan kepada manusia menetapkan yang benar, maka kebenaran itu bilangannya sebanyak manusia. Kalau setiap bangsa menetapkan kebenaran menurut ijtihad bangsa itu, kebenaran akan sebanyak negara. Tetapi kita berpendapat Tuhan satu, asal kita, tempat kembali kita satu, yang berkuasa satu, maka kebenaran itu juga satu, ialah yang dibenarkan oleh Tuhan. Mungkin manusia untuk menempatkan diri ta'alluq kepada Tuhan, tidak seluruh manusia reda. Banyak orang beragama mendekati Tuhan bukan karena dia hendak menyerah kepada Tuhan, tapi ingin mengendarai Tuhan, ingin mengendarai Tuhan. Artinya Tuhan jadi kudanya, dia jadi saiznya di atas. Ini keinginan yang keliru. Sebelum mengendarai Tuhan, ada lagi orang yang tersesat terhadap Tuhan karena dia berpendapat Tuhan itu seboleh-bolehnya memenuhi segala keinginannya. Satu kali saja keinginannya tidak dipenuhi Tuhan, dia tuding Tuhan, nggak benar ini Tuhan. Ya? Coba saudara bayangkan, ini orang hamba Tuhan, apa tokenya Tuhan? Tokenya Tuhan, majikannya Tuhan. Karena dia ingin merentah-merentah Tuhan. Kanan, kiri. Jadi dia minta Tuhan itu turut dia. Saudara-saudara, ini keinginan manusia yang keliru. Kita mendekati Tuhan bukan hendak mengendarai Tuhan, bukan hendak mempengaruhi Tuhan, tapi kita ingin menempatkan diri jadi hamba Tuhan, nyerah kepada Tuhan. Kita bertanya kepada Ya Allah, Ya Rabb, kemana saya akan Engkau suruh? Bertanya, kemana Ya Allah? Ke kanan? Ke kiri? Ke atas? Ke bawah? Kemana saja Engkau perintahkan Ya Allah? Sam'an wa ta'atan. Saya sedia. Mau ke langit, tunjukkan tangganya. Ke dalam bumi, tunjukkan lubangnya. Menyerbu ke musuh, tunjukkan jalannya.
Mencari teman, tunjukkan jalannya. Ke atas, ke bawah, ya Allah. Aku bersedia, asal engkau memerintahkan. Ini doa yang diucapkan oleh Rasul salawatullah alaih pada momen yang paling genting dalam kehidupannya. Pada waktu hubungannya dengan segala sesuatu terputus, istri meninggal, paman meninggal, musuh menyerang, lari dari Mekah, ingin mencari perlindungan ke Taif. Sampai di Taif, dikerutuk dengan batu, diteriaki orang di Taif dengan kalimat Nabi gila, Nabi gila, Nabi gila. Anak-anak perempuan, anak kecil-kecil membawa kelapa kurma, membawa kayu, neriaki dari belakang. Kemana saja Nabi berjalan di Taif dituruti dari belakang dengan teriakan gila, gila, sekali-kali dilempar. Coba saudara bayangkan, berhari-hari meninggalkan Mekah, belum makan, belum minum, mengharapkan perlindungan teman dan konco di Taif. Tahu-tahu Taif begitu menerimanya. Dengan tidak disadarinya, begitu masuk ke kota Taif, sampai lagi ke pintu tempat masuk, sudah keluar lagi dari kota Taif. Hari sudah sore. Terduduk di bawah pohon korma. Penduduk Taif bukan saja pintu rumahnya ditutup, apabila Nabi datang, pintu hatinya juga ditutup untuk menerima Nabi. Saudara bayangkan penderitaan Nabi waktu itu. Dia tersandar di bawah korma. Kakinya berdarah di belakang. Yang tahu itu si Zaid, khadam yang menuruti dia. Si Zaid beberapa kali kena batu. Anak teenager sebelasan tahun ini di belakang Nabi beberapa kali kena batu. Akhirnya Nabi menadahkan tangan, berdoa yang sebenarnya doa. Beliau mengatakan, "Oh Tuhan, aku ini hambamu, anak hambamu, anak lagi dari hambamu yang perempuan. Nasibku seluruhnya tergenggam di tanganmu. Nasibku, ya Allah, tergenggam di tanganmu. Kemana lagi yang karena kau suruh? Ke atas, ke bawah, ke musuh, ke teman. Lebih berat hari ini, aku sedia. Yang aku takuti hanya satu, oh Tuhan, bukan air mata, bukan lelah. Ghadabuka wa sakhatuka. Marahmu dan murkamu. Asal engkau tidak marah, tidak murka kepadaku, lebih berat dari ini aku bersedia. Lapar, dimusuhi orang, tinggal hanya sendiri di dunia, la ubali. Tidak apa-apa bagiku ya Allah, lebih berat dari ini aku bersedia. Yang aku takuti hanya satu, ghadabuka wa sakhatuka. Asal engkau tidak marah, seluruh dunia marah kepadaku, aku sedia menghadapi. Seluruh isi langit, isi bumi marah kepadaku, aku bersedia menghadapi. Asal engkau jangan marah kepadaku. Coba. Ini ubudiyah, perhambaan diri yang tulen kepada Allah. Baru dia mengatakan ketika itu, wa'afuka ya Allah. Maafmu ya Allah, lebih luas dari segala. Oh Tuhan yang bersifat pengasih penyayang, Engkau menyayangi segala orang lemah, aku satu di antara yang lemah. Sayangilah aku. Dia menempatkan dirinya sebagai orang lemah dan mengakui, ya Allah, Engkau lah yang menolong segala orang yang lemah dalam alam ini. Satu di antara yang lemah itu ini orangnya. Tolong aku, oh Tuhan. Aku akan mengalah kepada selain dari Engkau, tidak bisa. Aku hadapi dunia biar gepeng. Ini maknanya. Lapar, mati, bagiku semuanya enteng. Yang aku takuti hanya satu, marahmu ya Allah. Ini emas 24 karat.
Dia ingin menjadi hamba Allah, bukan menjadikan Allah jadi hambanya. Orang-orang dagang yang ingin mendikte Tuhan. Ya Allah, mbok pasar sepi, tukar dengan pasar rame. Dia kira Tuhan itu bisa dikomando. Rezeki ya Allah, kalau dikasih rezeki, pikirannya hanya kawin baru. Tidak pernah pikiran haji segala macam. Jadi saudara-saudara yang terhormat, arah yang kita tuju dengan agama ini ibadah rahman, supaya kita menjadi hamba Allah, memperhambakan diri kepada Allah. Kebesaran kita terletak dalam satu hal, at-ta'ah, at-ta'ah, at-ta'ah. Patuh menurut kepada Allah, patuh kepada segala perintah Allah. Apabila ini sudah kita jalankan, percayalah kepada janji Allah. Janji Allah pasti, dan Tuhan tidak pernah mungkir janji. Dan tentang kiamat, jangan dikira jauh. Dekat sekali kiamat itu, dekat sekali. Sebab itu, bersiap-siaplah terhadap barang yang dekat ini. Dinyatakan oleh surat Yasin, kamu masih bertengkar dengan kebodohanmu, kamu tidak ada tempo membuat wasiat kepada sanak keluargamu, kamu tidak ada tempo akan membuat hubungan lagi dengan ahli familimu, karena waktu ini berjalan sangat cepat sekali. Kemudian wanufikha fis-sur, akan terjadi sesudah sayhatan wahidah, pukulan kiamat, akan terjadi sangkakala kedua. Malaikat penjaga surunai akan meniupkan sangkakala kedua. Ini yang dimaksud dengan nufikha fis-sur. Fa idzahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Tiba-tiba manusia yang sudah mati sedaging dengan tanah, yang sudah jadi tanah seluruhnya, berada di dalam lahat atau di luar lahat, tiba-tiba seluruhnya itu dari kubur masing-masing dan dari tanah ila rabbihim yansilun, kepada Tuhan persis sungai mengalir, pergi menghadap kepada Tuhan. Ketika datang zaman pergi menghadap langsung kepada Tuhan, artinya manusia hidup lagi. Persis jamur di musim hujan, seluruhnya keluar dari tanah dan bangkit dalam bentuk yang baru. Qalu, mereka bertanya, ya wailana, wahai cilaka, cilaka ini. Man ba'atsana, siapa ini yang membangunkan kami? Min marqadina, dari tidur kami, artinya dari lahat kami. Kamu nanti akan heran ketika dibangkitkan kedua, karena kamu tahu dulu ketika baru diantarkan ke Sapuro, ketika kuburmu diinjak-injak orang, ketika tanganmu diletakkan orang di dadamu, kamu ngerti dulu. Maaf, saudara-saudara. Ketika tanganmu disusun orang di sini, kamu mengerti. Kamu bertanya, oh, mati saya rupanya. Ini setiap orang ketika rohnya keluar dari badan, momen pertama itu bingung. Loh, kenapa ini kok saya keluar? Ketika keluar ini melalui proses macam-macam. Ada yang jungkir balik sudah 3 hari 3 malam. Mau keluar dari bawah tidak bisa, keluar dari mulut tidak bisa, keluar dari sini tidak bisa. Akhirnya malaikat datang mukul dia persis seperti burung Raja Wali mukul lubang tikus. Ngusir, keluar kelamaan ini. Terpelantinglah dia keluar dengan seluruh kesakitan. Ketika sudah di luar badan, tahukah saudara, manusia ketika sudah di luar badan langsung miarap ke badannya. Nah, itu orang tidak bisa masuk lagi. Bingung. Perasaan masih seperti kemarin. Yang masuk ke dalam badan tidak bisa. Dia melengong ke dinding. Kopiahnya masih kecantol di dinding. Dia coba megang kopiahnya, nggak bisa lagi, tangannya sudah halus. Dia lihat istrinya sudah menangis. Nah, kenapa ini menangis?
Anaknya yang paling kecil dia kejar, dia pegang. Lalu saja tangannya ke dalam badan anaknya, baru dia mengerti, loh, kenapa ini kok saya tidak bisa angkat lagi? Kebetulan baru beli berangkas. Cepat-cepat dia lihat kunci berangkasnya masih kecantel di sana. Kejar, putar. Tidak bisa lagi, tangan sudah halus. Loh, ini rupanya mati saya ini rupanya yang mati. Dia lihat tangannya dibeginikan orang, lihat nongkrong di dekat badannya. Ini badan saya. Ini saya sudah di luar. Tunggu ini, tahu-tahu Mudin datang. Mintakan, cepat-cepat saya mandikan, tidak boleh lama-lama. Dia turut serta, badannya diangkat orang. Yang punya badannya turut nongkrong di sana. Mandikan, dia lihat badannya. Iya, mati saya rupanya ini. Betul ini yang mati. Anehnya saudara, roh ketika keluar dari badan itu tambah. Segala-gala tambah. Halus perasaannya bertambah. Tersinggungnya bertambah gampang. Orang bicara saja sedikit tentang dia, telinganya sudah begini. Ya? Itu roh kalau keluar dari badan dan taibah hati. Dan sayangnya juga katanya Ghazali double. Ketika sudah keluar dari badan itu sayang bertambah. Pada Honda yang baru dibeli, ya? Baru dipakai, baru seminggu dibeli. Dia lihat, aduh Honda, ya pegang tidak bisa apa-apa lagi. Apalagi kepada bini. Sayang kepada bini ini ya, kalau yang meninggal suami. Atau sebaliknya kalau meninggal istri. Istri tadi melihat suaminya kalau dia mati. Tapi didekati tidak bisa lagi. Ini yang dinamakan perasaan sesudah mati. Perasaan sesudah mati. Rohnya tetap di sana, di dekat badannya. Maka dari itu dalam agama dikatakan, kalau kamu duduk di dekat jenazah, jangan bicara tentang jenazah yang jelek-jelek. Oleh karena tersinggung perasaan yang punya badan ini, lebih daripada kita bicarakan ketika dia hidup. Jangan bicarakan aibnya, ngeratap nangis dia. Bicarakan hutangnya, bicarakan tidak beres hidupnya. Jangan bicara yang jelek dekat jenazah. Karena dia masih ada di sana, ada di sana. Baru dia bingung, kalau saya tahu begini caranya mati, ngaji saya malam Selasa yang lalu. Apalagi nggak ngaji apa sekarang, tahu rasa. In kanat illa sayhatan wahidah. Kamu ngerti mati itu datangnya sekejap. Kamu ngaji sekarang tidak bisa lagi. Diantarlah, sesudah dimandikan, sudah apa, disalatkan, digotong orang. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa kira-kira yang punya badan ini senang? Apa dia nangis? Yang dinyatakan dalam akhbar sam'iyat, banyak di antara roh ketika itu menahan. Nahan. Jangan ini bawa sepuluh, jangan, saya mau di rumah saja selamanya itu. Makan rasa berat dirangkul oleh yang punya. Tapi orang tidak mau pusing, diangkat juga. Coba bayangkan, nangis sepanjang jalan, persis dengan anak-anak ditinggalkan ibunya. Aduh, mati, saya mati. Orang tidak satu juga yang dengar, dia melulung sepanjang jalan menangis. Ini perasaan tambah halus, kuping tambah tajam, mata tambah tajam. Sampai di sepuro apa yang dibicarakan orang di rumah dia masih dengar. Coba bayangkan. Apalagi pidato macam-macam di kubur. Umumnya pidato di kubur itu munafik semua itu. Memuji-muji, moga-moga saudara ini dipangku oleh Ibu Pertiwi. Digendong Ibu Pertiwi. Gepengnya di dalam dilipat oleh bumi. Apalagi yang lebih munafik lagi pakai kembang, masa ditawar dengan kembang? Diludahi itu yang punya kubur itu kan tidak nolong dia kok. Apalagi pidato-pidato palsu. Nggak ada yang menunjukkan jalan yang benar, nyumpah itu yang dikasih pidato. Untung satu dua ada pidato yang benar. Tapi yang lebih kasihan ini membacakan talqin. Saya katakan penting kasihannya begini.
Dipanggil dia, wahai fulan bin fulan. Ini fulan kalau datang kepadamu dua malaikat, dia bertanya kepadamu, man rabbuka? Nah, jawablah Allah. Tak sudah di luar badan. Diajar. Bisa mampan. Malam Selasa saja ngaji ngantuk. Muka itu. Ditanya apa mana muka? Oh, ini sudah di luar. Mestinya saudara sebelum ke 10 talkinkan dulu sebelum diangkat ke sana. Saudara kalau belajar pencak, ya, tengah-tengah berkelahi apa sebelum berkelahi? Hah? Bisa belajar tengah-tengah berkelahi? Dari tabok ya orang begini kan, saya baca pencak dulu. Gepeng saudara. Jadi nunggu diajar orang sudah dikubur, ini namanya belajar pencak sedang berkelahi. Baiknya sebelum diangkat ke kubur, ditalkinkan dulu. Dipelajari siapa Allah, dipelajari siapa Nabi. Saya tidak percaya bahwa pencak bisa dipelajari tengah-tengah berkelahi. Sedikit banyak saudara-saudara, guru saudara ini ahli pencak. Saya dari Minang. Tangan saya soek-soek kena pisau. Waktu muda dulu. Kesenangan saya main pisau. Saya ngerti betul bahwa pencak itu dipelajari 7 tahun sebelum berkelahi. Itu pun kadang mesti gagal. Apalagi besok akan berkelahi. Sekarang baru belajar pencak. Nggak jadi. Pencak di dunia saja begitu. Apalagi pencak ke kubur. Ya. Ilmu untuk dibawa ke kubur itu jauh sebelum mati dipelajari. Dan mati itu datangnya dekat sekali. Saya katakan tadi, saudara-saudara, orang yang ketika mati dulu sudah berasa, iya ya, jadi juga saya mati. Nah, ini katanya dulu, tidak percaya ini akan mati. Sesudah dia keluar badan dan sudah kuburnya sudah diinjak-injak orang. Ya Allah, ya Allah, orang semua sudah berangkat. Dia nongkrong sendiri di atas kubur yang kemerah-merahan itu. Lihat kiri kamu. Siapa mengatakan sepi? Ramai sekali. Yang sejenis dengan dia, roh semua. Ada yang 3/4 jelangkung, ada yang 34 kali jelangkung, macam-macam kiri kanannya itu. Ada yang giginya gede, ada yang tarikus salah, ada yang gestapo, ada yang ahli zina, macam-macam sekitarnya itu dikubur. Ada yang kepalanya kayak ular, ada kepalanya kayak ketek, macam-macam. Tapi bahasanya bahasa roh semua. Yang satu kampung dengan dia sudah datang. Andai kata dia orang dari Sorogenen, begitu maghrib datang segala arwah Sorogenen. Ini kubur itu datang. Kapan saudara datang? Ditanyakan begitu. Saudara si anu ya, rumah saudara nomor sekian. Mereka masing-masing menanyakan, bagaimana kabar anak saya? Nah, masing-masing orang Sorogenen, karena ini tamu dari Sorogenen. Aduh, katanya, ya Allah, anak saudara. Begitu saudara mati, yang satu masuk penjara, yang satu ditabrak auto, anak saudara perempuan sudah dipisahkan dengan istri. Nangis dia lalu, aduh, kok kabar jelek betul. Begitu baru maghrib, tahu-tahu sudah jauh maghrib, berasa kedinginan, mau tidur di sana tidak berani, pulang, habis maghrib pulang ke rumahnya, tahu-tahu dia lihat kamar tidurnya sudah dikosongkan, kasur sudah digulung, heran dia, orang nangis-nangis, anaknya yang kecil dia dekati, dia gendong, lalu saja tangannya. Iya, ya benar mati saya rupanya ini. Saya gendong anak saya. Pergi ke dapur kok pas dengan istrinya. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kekuatan mata istrinya melihat dia. Kaget istrinya. Ya Allah, jadi dia langsung suami. Ulang dia teriak. Air panas di tangannya lepas. Nah kaget suaminya katanya hidup sudah jadi jadian. Nampak di belakang dapur. Dia kira jelangkung. Bukan ke suaminya benar pulang.
Sampai di rumah lihat kasur sudah ditutup orang, tidak ada lagi tempat untuk dia. Balik lagi ke Sapuro. Sapuro takut balik lagi pulang. Ini saudara-saudara, ada yang sampai 10 tahun, 20 tahun, ada yang sampai 50 tahun bolak-balik antara rumah. Ini karena rohnya tidak diterima oleh tanah. Bagaimana tanah akan menerima? Dia tidak iman kepada Tuhan, tidak percaya kepada Tuhan, tidak pernah salat. Fala saddaqa wala shalla. Tidak pernah membenarkan Tuhan, tidak pernah salat. Bagaimana tanah akan menerima? Ini yang dijanjikan Tuhan di dalam surat A'raf. Innal ladzina kazzabu bi ayatina wastakbaru 'anha lam tufattaha lahum abwabus samaa wa la yadkhulunal jannah hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Orang yang membohongkan ayat Allah, artinya membohongkan agama. Wastakbaru 'anha, melihatkan lagi sombongnya terhadap agama. Ngejek agama, ngece agama. Nginakan orang beragama. Lam tufattah lahum abwabus sama. Kalau dia mati nanti pintu langit untuk rohnya tidak akan dibuka. Sesudah kiamat pintu sorga untuk dia tidak akan dibuka. Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Nunggu dulu unta bisa masuk lubang jarum. Ya? Nunggu dulu unta bisa masuk lubang. Nah, ini bagi saudara-saudara di Pekalongan keangelan ini unta. Saya ganti saja kebo. Nunggu dulu kebo bisa masuk lubang penjahit, lubang jarum. Benang saja dimasukkan ke lubang jarum, nggak masuk, apalagi unta, kebo. Ini maknanya mustahil. Untuk orang yang tidak mau sembahyang subuh, tidak mau ngaji, membohongkan agama, pintu kubur tidak dibuka. Maknanya kubur tidak nerima dia. Ini kasarnya. Tanah tidak nerima dia. Sampai kapan? Hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat. Nunggu dulu unta masuk lubang jarum. Ila yaumil qiyamah. Baru kiamat itu 10 kosong. Maknanya sebelum kiamat miliunan manusia di sana yang membohongkan agama, yang menolak agama. Tahu rasa dia sekarang. Menyesal di dalam kubur. Begini rasanya. Ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun. Pohon kejora, tembok-tembok. Tembok-tembok kubur. Sedikit yang mengkurang di sana itu 100 tahun, 200 tahun. Anak cucunya lalu ketawa-ketawa. Baca assalamualaikum saja tidak, harta pusaka sudah dihabiskan. Paling kasihan ini manusia yang dilupakan di kubur. Tahu-tahu nanti nufikha fis-sur, serunai berbunyi. Yang kedua kali, fa idzahum minal ajdath. Segala yang dikubur yang tidak bisa berangkat dari kubur ini tadi ila rabbihim yansilun, disalurkan pergi ngadap kepada Tuhan. Seluruh berangkat ngadap Tuhan. Di situ mereka bertanya, ya wailatana, wahai cilaka, man ba'atsana? Siapa ini yang mengeluarkan saya dari lahat saya? Kok saya bisa keluar lagi dari tempat tidur saya ini? Siapa yang mengeluarkan ini? Min marqadina. Di sini sakta. Artinya pertanyaannya sampai marqadina. Ya wailatana man ba'atsana min marqadina? Siapakah yang membangkitkan saya dari lahat saya ini? Kok hidup lagi? Dijawab oleh malaikat dengan jawaban dari Tuhan. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang kamu tanya-tanyakan dulu bahwa sesudah hidup, sesudah mati akan hidup lagi. Hadza ma wa'ada ar-Rahman. Ini dia yang dijanjikan Tuhan. Wa sadaqal mursalun. Benar janjinya Rasul. Ini jawaban dari Tuhan. Diulang sekali lagi oleh surat Yasin mengatakan, in kanat illa sayhatan wahidah. Masa kelahiranmu sampai masamu keluar dari kubur itu hanya sayhatan wahidah, satu tepukan satu saja, momen yang kecil, pendek sekali. Faidahum jami'un ladaina muhdarun. Tiba-tiba mereka seluruhnya, yang Islam yang tidak Islam, asal bernama manusia, ladaina muhdarun, ke muka kami dihadirkan, kata Tuhan. Seluruh akan pergi menghadap kepada Tuhan lagi. Kalau sudah menghadap kepada Tuhan, yang kedua kali ini maknanya sesudah hidup yang kedua, berlakulah undang-undang. Saudara jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini undang-undang yang berlaku sesudah hidup kedua, yaitu kata Tuhan, fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an. Hari ini
seorang diri tidak akan pernah dizalimi lagi. Jadi saudara tidak akan pernah ditipu, tidak akan dizalimi di dalam hidup yang kedua. Ya, kan ditipu orang tidak bisa, dibodohin tidak bisa, dizalimi tidak bisa. Saudara aman, biar tidak sembahyang. Nah itu maknanya biar tidak sembahyang. Hanya ini yang tidak menyedihkan yang di belakangnya. Wala tujzauna. Ini dizalimi tidak, tetapi kamu tidak akan dibalasi kecuali sebanyak yang kamu amalkan. Ya, dalam hidup yang kedua, kamu dizalimi tidak, tetapi tidak akan dibalasi Tuhan melainkan menurut kerjamu. Jadi panenmu sekarang menurut apa yang kamu tanam. Ini maknanya. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak dibalasi melainkan menurut amalmu. Tanam alang-alang, panen alang-alang. Ini maknanya. Tanam padi di dunia, panen padi. La tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu tidak dibalasi kecuali menurut amalmu. Kalau salatmu kayak gigi orang tua, ompong-ompong, nah, ini kena zuhur, asar meleset, kena asar subuh maghrib ketinggalan. Ya begitu juga nanti kamu di akhirat akan dibalasi ompong-ompong. Ompong-ompong kebaikannya. Saudara-saudara yang terhormat, maknanya ini, apa yang kamu amalkan di dunia itulah nanti yang akan kamu temui. Berbahagialah ketika itu orang yang lelah di dunia karena beramal. Capek di dunia karena beramal saleh. Yang paling kasihan ketika itu manusia yang ikat pinggangnya gede. Nomor ikat pinggangnya gede, artinya perut gede. Umumnya manusia kalau perut buncit, gerak cepat tidak bisa, dan gampang tidur. Ya, ini nasibnya orang kaya-kaya. Umumnya orang kaya ikat pinggangnya kegedean. Si fakir belum bunyi beduk subuh sudah bangun. Kenapa? Perut keroncongan. Nah, ini bukan dia dibangunkan oleh apa-apa, karena makannya tadi hanya 1/4 kenyang, 3/4 isinya cuma angin. Jam 4 sudah bangun, jadi dia pas subuh. Si kaya bangunnya 6:30 karena makan segala-gala kelebihan. Ya, saudara-saudara yang terhormat, surat Yasin ayat ke-54 ini sudah keputusan kaji. Ayat yang terakhir ini keputusan kaji. Bunyinya, "Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'a." Hari ini satu manusia tidak ada yang dizalimi lagi. Kalau ada ketika itu orang nangis, bukan karena orang lain menzalimi. Kenapa? Dia sendiri yang zalim kepada dirinya. Zalim nafsah. Nyesallah ketika itu. Aduh, kalau saya ngerti begini dulu, seluruh isi dompet saya masukkan ke celengan. Katanya di akhirat. Karena di akhirat dulu dicari-carinya, orang kata saya tidak laku lagi. Kita masukkan ke celengan. Tahu-tahu di akhirat baru dia lihat balasan berbuat baik, balasan sedekah, balasan ngisi celengan, nolong orang miskin, dirikan madrasah. Dia mengatakan, andai kata saya ngerti dari dulu, seluruh kekayaan saya nafkahkan. Nangis ketika itu. Yang paling sedih sekali nangisnya bukhalat, orang bakhil. Belanja anak tidak mau, belanja bini tidak mau, musim hujan beli payung tidak mau, musim panas aspal pakai sandal tidak. Ini si bakhil nangis ketika itu, nyesal kenapa uang saya tidak saya gunakan. Apalagi si bakhil yang sampai kaya tidak berangkat haji. Sudahlah si bakhil, bagaimana juga dia punya uang. Ini yang tidak punya uang, sudah kelompok have not namanya, proletar, merhen, tidak punya harta, tidak punya kartis ke surga pun tidak punya. Ini 2 kali rugi. Di dunia melarat, di akhirat gepeng di jahanam karena tidak beragama. Menyesal ketika itu, menyesal. Kenapa saya tidak beramal di dunia? Kenapa saya tidak beramal?
Saudara-saudara, amal yang paling tinggi nilainya di akhir zaman ini. Nabi mengatakan, Tuba lil ghuraba. Suatu tempat di surga khusus disediakan untuk ghuraba. Orang bertanya, manil ghuraba ya Rasulullah? Siapa yang disebutkan ghuraba ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, orang yang hidup dalam zaman yang pada waktu itu orang tidak memperdulikan agama lagi, dia sendiri masih bertahan dalam agama. Orang sudah ribut-ribut, ngejar fulus, ngejar rumah bertingkat, ngejar mercy, dia masih mengarahkan perhatian terhadap agama. Orang sudah berzina, berjudi, melahi, dia masih bertahan dalam agama. Biarpun dia asing, diketawai orang, diejek orang, dia tidak ambil pusing. Nah, orang yang semacam ini, kabarnya di surga yang istimewa disediakan oleh Tuhan. Ini potongan saudara-saudara ini, kesempatan untuk jadi ghuraba sekarang ini besar sekali. Asal saudara mau, jangan saudara ketawa. Ini zaman-zaman jahanam. Rak perempuan kian menit kian naik ke atas, ketiak kian dia lihat-lihat kan. Bajingan-bajingan sekarang tidak berdagang, tidak berjudi di meja judi lagi, berjudi di meja agama, memperjualbelikan Quran, memperjualbelikan agama, cari pangkat dengan agama. Ini seluruhnya menunjukkan kerusakan zaman. Kalau saudara bertahan sekarang, pahala saudara 700 kali lipat dari orang yang beramal di zaman baik. Masih saudara bertahan sekarang berjamaah ke masjid, waktu seluruh orang sudah pergi berjamaah ke taman hiburan. Sudah masih ingat masjid, masih menduduki majelis-majelis pengetahuan. Pada waktu orangnya main ceki, malam main kartu, orang-orang kaya ketawa terbahak-bahak di bawah lampu neon yang warna-warni. Saudara masih bertahan kena hujan. Apalagi saudara yang kena hujan tadi ini, pahala saudara 7 kali lipat dari yang di dalam yang tidak kena hujan. Terang ini yang di dalam tadi keenaan duduknya. Saya mau minta tadi supaya dilaporkan, saya tahan untuk meninggikan pahala saudara. Untuk meninggikan pahala saudara. Pahala saudara besar, apalagi kalau pulang nanti sampai flu. Flunya jadi saksi bahwa saudara mujahadah. Saudara sudah berperang melawan malas, melawan dingin. Ini bukti bahwa saudara beramal lebih daripada orang lain. Saudara-saudara yang terhormat, hari ini kata Tuhan, kezaliman tidak ada. Maknanya Tuhan yang memegang mahkamah ketika itu. Manusia tidak bisa menzalimi satu sama lain. Kalau ada orang cilaka ketika itu hanya karena ada zalim kepada dirinya sendiri. Zalim kepada diri sendiri pertama kali orang yang buru-buru atau orang yang mengangkat dirinya jadi tukang copet di dalam salat. Tukang copet, pencuri dalam sembahyang. Dia muslim, tapi kelasnya katanya malaikat tukang copet. Yang suka mendahului imam. Imam belum mengangkatkan kepala, dia mengangkatkan kepala. Kepalamu ditukar dengan kepala keledai nanti. Ya, orang ini mencopet. Mendahului imam. Apalagi kalau salat sendiri suka membuat korting. Kalau di muka imam dia salat tasbihnya 3 kali. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Kalau dia salat sendiri korting. Subhana rabbiyal Allahu akbar. Tidak pakai bihamdi, subhanallah, Allahu akbar. Doa antara 2 sujud sunat tidak dibaca. Allahu akbar. Ini orang nanti akan menyesal di akhirat. Kalau saya tahu bahwa lama-lama sembahyang sangat besar faedahnya, saya akan lama-lama nikmati sembahyang saya. Makanya saudara-saudara yang terhormat, beramal. Lebih berat kita memikul dari orang lain, kita harus lebih bangga. Nabi kita mengatakan, kalau Tuhan mengizinkan, aku ingin lahir ke dunia dan langsung berperang fisabilillah dan terbunuh sebagai syahid. Aku minta kepada Tuhan hidup lagi, untuk perang lagi, terbunuh lagi. Untuk perang lagi, terbunuh lagi. Untuk perang lagi, terbunuh lagi. Sampai diulang oleh Nabi 7 kali. Ini maknanya Nabi mempunyai suatu tarekat bahwa untuk mencari ridha Allah, manusia harus melemparkan teori ekonomi modern. Teori ekonomi modern. Tahu saudara, ekonomi modern
istilahnya ekonomi modern 2E. Apa namanya? 2 hamzah. Hamzah pertama enteng. Hamzah kedua untung. Enteng, untung. Enteng, untung. Ini kesini ahli-ahli ekonomi modern mengarah. Ini ke agama jadi bawa ini. Kalau saudara pakai dalam agama, saudara jadi bajingan. Mau salat yang enteng, tapi surganya kelas 1. Nggak bisa. Sedekahnya di mana untuk terus tidak laku, tapi kelas 1 nanti di surga. Nggak bisa. Jangan enteng untung, kerja berat menemukan ridha Allah. Kalau perlu lebih berat dari orang lain. Maknanya ke masjid lebih dulu dari orang lain. Ini maknanya. Ngaji tambah hujan tambah diperpanjang. Untung saya hujan berhenti ini tadi. Kalau tidak hujan tadi saya tidak akan silakan saudara masuk kalau kita bertempur melawan hujan. Untung kita di masjid di bawah atap. Tahu saudara Al-Imam di Baghdad, imam yang saudara kagumi, Abdul Qadir Jailani, mengadakan pengajian di Baghdad di bawah langit di hadapan puluhan ribu manusia dengan mempergunakan 4 manusia penyambung suaranya. Hujan panas, dia bertahan. Kita sudah di bawah atap. Murid-murid Abdul Qadir Jailani nutup jalan raya. Saya katakan nutup jalan raya oleh karena tidak ada lapangan yang sesuai di jam itu dengan kota Baghdad. Sampai jalan-jalan raya ketutup. Akibatnya, ya Allah ya Rabb, satu rombongan bajingan terdiri dari 13 orang akan pergi merampok, naik kuda. Tahu-tahu masuk mau keluar kota Baghdad, manusia sudah membanjir, kuda tidak bisa lalu. Si bajingan ini bagaimanapun bajingannya sedikit banyak ada perasaan ini orang ngaji rupanya ini. Jadi bajingan di Baghdad dulu rupanya lebih baik dari bajingan Pekalongan. Kita di sini mereka tidak ambil pusing klakson dihantam ini untuk dihantam tidak peduli orang ngaji. Tahu-tahu Abdul Qadir Jailani 13 orang bajingan nyerbu akan lalu tidak bisa, terpaksa nunggu orang ngaji tidak sampai 15 menit lagi sudah selesai. Tahu-tahu 15 menit kena geledek 13 orangnya. Bukan geledek dari langit, geledek dari mulutnya Abdul Qadir Jailani. Taubat tidak jadi ngerampok, akhirnya jadi pengikut Abdul Qadir Jailani langsung. Ini ngajinya di bawah langit. Dan kata sahibul hikayat, belum ada lampu neon waktu itu. Nah, kita sudah pakai lampu neon, tikarnya dari Tasik, boleh ngerokok lagi, belakang pakai kipas angin. Ya Allah, begini nikmat kita mengaji, masih tidak juga datang. Nah, saudara-saudara yang terhormat, beramallah dan beramallah. Lebih berat dari orang lain, lebih baik. Saudara-saudara, semoga segala pengajian kita ini akan menimbulkan kekuatan bagi kita untuk menunggu Ramadan yang akan datang. Tidak berapa lama lagi kita akan menemukan bulan yang diberkahi Allah. Dan insya Allah pengajian kita teruskan selama Ramadan. Allahumma ahyina mu'minina ta'i'in wa tawaffana muslimina ta'ibina وألحقنا بالصالحين واجعلنا ممن يأخذ الكتاب باليمين واجعلنا يوم الفزع الأكبر آمنين وادخلنا برحمتك وكرمك في جنات النعيم ونجنا بعفوك وحلمك من العذاب الأليم يا بر يا رحيم يا حليم يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا وآتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير ربنا صرف عنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة.
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.